kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan serangan Raja Selatan mengenai Raja Utara dengan telak. Dia pun meledakkan wajah dari Raja Utara. Raja Utara yang terkena itu pun terjatuh. Dan Raja Selatan pun sangat bangga karena dia berhasil mengalahkan Raja Utara. Dia pun mengatakan kepada masyarakat Laut Utara, mereka sudah melihatnya. Raja mereka sudah mati. Tidak ada gunanya lagi mereka bertarung. Jadi, dia meminta mereka semua untuk menyerah. Monaso yang melihat itu pun hanya terdiam. Dan Raja Selatan mengatakan kepada Monaso, Monaso tidak berani mendekati Raja Selatan karena Raja Utara masih hidup. Namun menurut Monaso, dia sangat salah. Karena saat ini Monaso sangat kesal padanya. Dan Raja Selatan yang mendengar itu pun mengatakan dia melakukan semua ini karena Monaso. Dan tiba-tiba Aobing pun datang dan menyerang sang Raja Selatan. Raja Selatan pun bisa menghindarinya. Namun sayangnya datanglah para dewa kegelapan. Raja Selatan pun meminta Aobing untuk menyerah karena tidak ada yang bisa kabur dari kekalahan Laut Utara kali ini. Hanya dengan bantuannya mereka bisa selamat. Demi ibunya, sang Raja Selatan akan menjaganya. Namun Aobing marah karena meski dia harus mati, dia akan bertarung padanya. Raja Selatan yang mendengar itu pun sangat kesal. Lalu dia memerintahkan dewa-dewa kegelapan untuk menyerang Aobing. Dan mereka pun dengan cepat menyerangnya. Namun, cerita pun dibawa ke sisi Arexo saat ini. Di sana terlihat Arexo masih bertarung dengan sang Star itu. Namun, sang Star itu pun semakin khawatir karena Arexo sangat kuat. Bahkan, cambuknya tidak bisa melawan pedang milik Arexo. Bahkan gilanya, dia berhasil dibunuh oleh Arexo. Pedang itu berhasil mendebas badannya dan dia yang terkena tebasan pedang itu pun terbakar sampai hangus. Kerangkanya pun kemana-mana. Namun sayangnya, Arexo belumlah selesai bertarung. Karena tiba-tiba datanglah sang Star pelindung kegelapan. Ya, dia adalah Star yang bertarung melawan Guan Yin. Dia pun mengakui kehebatan Arexo karena Arexo bisa mengalahkan sang Star kegelapan. Arexo yang mengetahui identitasnya langsung kesal dan memutuskan untuk menyerangnya karena jika dia bisa dikalahkan, maka pertarungan ini akan selesai. Arexo pun dengan cepat menebas leher dari sang Star itu. Namun sayangnya pedangnya tidak bisa memenggal kepalanya. Pedang itu hanyalah bisa menggores lehernya saja. Dan sang Star pelindung itu pun langsung menyerang Arexo dengan pedang-pedang iblisnya. Star itu pun mengatakan pedang Arexo memang sangat bagus karena hampir saja membuat palanya putus. Sayangnya Arexo berhenti di situ. Dan itu adalah serangan terakhir Arexo padanya. Sang Star kegelapan itu pun mengatakan kalau dia bisa sembuh dengan sekejap, dunia akan berubah menjadi gelap. Dan itu sangatlah wajar. Namun bagi Arexo, itu tidak wajar karena dunia tidak akan berubah menjadi gelap. Mereka yang merusak perputaran kehidupan tidak akan bisa bertahan lama. Namun bagi sang Star kegelapan, itu hanya bualan Arexo. Dan dia langsung memutuskan memakan darah dari dua manusia naga yang dia bawa. Dan dengan sekejap darahnya pun dihisap dan mereka langsunglah mati. Kekuatan sang Star itu pun langsung meningkat. Dia pun langsung menantang Arexo untuk bertarung. Arexo pun merasakan setelah sang Star itu menghisap darah, auranya menjadi semakin kuat dan mengerikan sekali. Namun Arexo tidaklah gentar.
Dia pun langsung menyerang Sangstar kegelapan itu dengan kekuatan penuhnya. Namun, ayunan pedang itu lagi-lagi gagal mengenai Sangstar, dan Sangstar kegelapan itu pun langsung memukul Arexo dengan bertubi-tubi. Serangan Sangstar itu pun sangatlah mematikan. Sampai terakhir, Sangstar pun menusuk dada Arexo dengan tangannya. Saat Arexo kesakitan, tiba-tiba datanglah petir yang sangat amat besar menyambar mereka. Petir itu sangatlah mengagetkan Sangstar serta semua orang yang ada di sana, karena di Laut Utara semuanya adalah naga es. Tapi tiba-tiba ada petir yang sangat kuat di sana. Bahkan Sangstar kegelapan pun mengatakan petir itu tidak berbahaya, tapi membuat tubuhnya mati rasa. Dia pun sangat kesal karena ada yang menghalanginya bertarung, dan ternyata yang menghalanginya adalah Aosu. Dia pun langsung membawa Arexo terbang ke salah satu bangunan. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke sisi lautan. Di sana ada siluman ikan. Di lautan terlihat sang siluman ikan sedang mengendarai kapal. Mereka pun melihat siluman terumbu karang di sana. Semuanya bangkit dan meninggalkan lautan. Mereka pun khawatir. Karena jika itu terjadi, maka keseimbangan lautan akanlah hancur. Semua ini karena kitab suci yang memancarkan cahayanya, sehingga keseimbangan alam dan dunia terguncang. Namun saat ini mereka tidak memperdulikan itu. Mereka pun sedang fokus dengan masalah yang mereka hadapi. Dan sayangnya, chapter ini pun berakhir kawan. Langsung dilanjut ya ke chapter selanjutnya. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.